Cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Belu. Siswa sekolah dasar Katolik Laninis terjang banjir demi bisa bersekolah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin tinjau kesiapan pertahanan di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Menteri Pertahanan pantau secara langsung Fakultas Logistik Militer Universitas Pertahanan Belu. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya, Anina, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Cuaca ekstrim di awal tahun 2026. Siswa-siswi sekolah dasar Katolik Laninis terjang banjir demi bisa bersekolah. Ketiadaan jembatan menjadi kendala utama yang dihadapi saat musim hujan. Berikut liputan selengkapnya. Para siswa-siswi sekolah dasar Katolik Laninis Desa Lewalu Tolus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terpaksa menyeberangi sungai saat musim hujan demi ke sekolah. Sekolah mereka terletak di ujung kampung dan rata-rata dari mereka harus berjalan kaki sejauh 2 km. Siswa semakin kesulitan saat masuk musim hujan mengingat belum adanya jembatan yang dibangun di atas sungai ini. Saat musim hujan, beberapa siswa memilih untuk tidak ke sekolah, namun ada siswa yang terkadang mengambil jalan penuh resiko. Ada yang juga menunggu hingga air surut, sehingga menyebabkan mereka terlambat masuk ke sekolah. Salah satu murid kelas 6 Yunita Mali mengungkapkan hampir setiap musim hujan siswa-siswi di dusunnya mengalami kesulitan saat pergi ke sekolah. Dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan arus banjir yang begitu deras meluap hingga pinggiran sungai. Kalau banjir, Pak Guru atau Ibu Guru bisa antar kami sampai kali. Keselewat ya? Keselewat kali. Terus orang tua? Orang tua tunggu di kali. Hal ini juga dibenarkan oleh PLT Kepala Sekolah SDK Lalinis Imelda Triyanti Luan. Ketiadaan jembatan membuat salah satu kendala utama yang mereka hadapi. Imelda Luan berharap pemerintah bisa membangun jembatan agar para guru dan murid tidak takut dan cemas ke sekolah saat musim hujan. Anak berebut, kebanyakan kalau hujan mereka tidak datang ke sekolah. Ya, karena banjir. Kalau hujan berarti banjir. Kalau seumpamanya mereka banjirnya sekitar semingguan, berarti anak tidak datang sekitar 1 minggu, seperti itu. Jadi kalau bisa, mohon bantuan untuk jembatan atau yang bisa mengakses anak untuk bisa datang ke sekolah. Kalau umpama hujan berarti ada kelonggaran, mau tidak mau kasih kelonggaran. Karena tidak mungkin mereka paksa datang, dan kalau ada tiba-tiba celaka atau bagaimana kan kami yang tanggung jawab, pihak sekolah yang tanggung jawab, seperti itu. Arah jalan ke sekolah ini melewati 2 jalur, keduanya juga harus melintasi aliran sungai. Diakui warga, sejak sekolah ini berdiri pada tahun 1995 silam, memang belum ada jalan yang memadai untuk para siswa menuju ke sekolah. Dari Belu, tim liputan Atam Buat TV melaporkan. Kasus persetubuhan yang lagi heboh dilakukan RMCS terhadap anak di bawah umur di Hotel Setia Tambua. Hingga saat ini masih dalam tahap penyidik. Polres Belu panggil 5 orang saksi untuk diperiksa.
Kasus persetubuhan yang dilakukan inisial RMCS terhadap anak di bawah umur di salah satu hotel yang ada di Kota Atambua, Kabupaten Belu pada Minggu 11 Januari 2026 sore saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polres Belu. Kasus ini ditangani penyidik Polres Belu sejak pelaporan pada Selasa 13 Januari 2026 malam. Kapolres Belu AKBP Eka Putra Astawa menjelaskan bahwa saat ini penyidik Polres Belu telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendapatkan klarifikasi dan hasil penyelidikan yang dilakukan. Selanjutnya, pihak penyidik akan melakukan gelar perkara yang direncanakan pada minggu ini. Terkait dengan kasus persetubuhan anak di bawah umur ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara untuk dari teman-teman penyidik semuanya masih melengkapi klarifikasi terhadap para saksi-saksi, kemudian juga melakukan pengumpulan bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk melihat berbagai kesesuaian apa yang sudah didapatkan dari hasil penyelidikan. Jadi karena masih adanya hal yang perlu didalami oleh para penyidik, sementara saat ini ranahnya masih dalam tahap penyelidikan. Terkait adanya dugaan satu nama terduga pelaku PYDAJ atau PK yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial, Kapolres Belu meminta masyarakat menunggu hasil resmi penyelidikan. Nah, dalam tahap penyelidikan ini tentunya apabila dirasa sudah cukup, penyidik akan melakukan gelar dulu ya untuk melihat unsur-unsur dari peristiwa tersebut. Ya. Nah, informasi di media sosial, ya, apabila memang ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan kepolisian, ya silakan bisa langsung bertanya kepada kami. Kami ada bagian dari sisi Fungsi Humas ataupun juga dari layanan aduan 110. Apabila ada perlu layanan kepolisian atau kehadiran kepolisian, masyarakat bisa menghubungi kami. Ya, setidaknya jangan sampai adanya isu-isu berkembang itu dijadikan sarana untuk membuat potensi-potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Polres Belu. Kapolres Belu berharap publik bersabar dan tidak terus membuat postingan yang dapat menimbulkan persoalan baru. Kasus persetubuhan anak di bawah umur dimaksud masih dalam penyelidikan dan pengembangan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Musim tanam tahun 2025 mendorong permintaan pupuk subsidi meningkat signifikan di seluruh Indonesia dengan realisasi nasional mencapai lebih dari 8 juta ton. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu mengatakan penyaluran pupuk subsidi di Belu mencapai 96%. Berikut informasinya untuk Anda. Penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang tahun 2025 tercatat berjalan relatif baik. Hingga tanggal 28 Desember 2025, PT Pupuk Indonesia Persero mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai lebih dari 8 juta ton di seluruh Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas penyederhanaan kebijakan distribusi yang langsung dirasakan oleh para petani di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Aturan ini dikeluarkan untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai memiliki alur yang terlalu panjang. Melalui peraturan presiden tersebut, sebanyak 145 regulasi lama dipangkas dan disederhanakan sehingga proses penyaluran pupuk subsidi menjadi lebih cepat dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Vincent Laka, menyampaikan bahwa untuk wilayah Kabupaten Belu sendiri realisasi penyaluran hingga akhir Desember 2025 telah mencapai 96% dari target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 7.586 ton pupuk subsidi yang didistribusikan ke seluruh PPL di Kabupaten Belu.
Peningkatan permintaan terlihat terutama pada komoditas jagung dan padi yang menjadi tanaman utama petani. Di tahun lalu, Kabupaten Belu mendapat kuota 7.586 ton. Itu sudah didistribusikan di seluruh Kabupaten Belu dan diserap sebanyak 96%. Dan kuota ini sudah kami pastikan melalui PPL bahwa sudah terdistribusi dengan baik terhadap kelompok tani yang ada di Kabupaten Belu. Untuk tahun ini kita sudah membuka RDKK dan di awal tahun ini kita sedang menginput permintaan dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Belu. Sudah kami inputkan ke sistem yang bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan kemungkinan berdasarkan curah hujan yang baik di Kabupaten Belu, kemungkinan permintaan pupuk untuk tingkat Kabupaten Belu di tahun ini akan meningkat. Kami berharap dengan meningkatnya pupuk yang diminta oleh para petani bisa meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Belu untuk mendukung program ketahanan pangan dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati Belu. Untuk tahun 2026, menurut Vincent, pihaknya juga telah melakukan pendataan ulang petani penerima manfaat untuk memastikan distribusi tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi kasus penyalahgunaan atau pemalsuan kuota pupuk subsidi. Ia juga berharap dengan peningkatan pupuk subsidi, para petani bisa meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Belu untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dari Belu, Tim Liputan Atap Buat TV melaporkan. Rapat kerja bersama Kepala Desa definitif dan penjabat Kepala Desa se-Kabupaten Belu dipimpin oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves pada Selasa 20 Januari 2026. Acara digelar di Gedung Wanita Betelaleno Katembua dengan penekanan utama terhadap penggunaan anggaran dana desa yang harus dilaksanakan secara maksimal. Rapat kerja bersama Kepala Desa definitif dan pejabat Kepala Desa se-Kabupaten Belu dilaksanakan di Gedung Wanita Betelaleno Katembua. Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves. Dalam pembahasannya, Wakil Bupati tekankan pentingnya penggunaan anggaran dana desa harus dilaksanakan secara maksimal untuk menguntungkan masyarakat desa. Selama rapat berlangsung dilaksanakan berbagai pembahasan antara lain penyajian laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta penentuan strategi untuk optimalkan penggunaan anggaran di tahun sekarang, juga dilakukan bimbingan terkait tata kelola dana desa yang benar dan transparan. Pada kesempatannya, Wakil Bupati Belu menyatakan penggunaan dana desa yang optimal akan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan di tingkat desa. Ia juga menekankan ADD harus difokuskan pada sektor pertanian. Tetapi justru ini menjadi pemicu kita bagaimana dana itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan masyarakat di desa Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan dana desa itu untuk betul-betul kebutuhan rakyat di desa Bapak Ibu. Kalau di situ potensialnya masyarakat, mata pencahariannya, prosentasenya lebih besar, misalnya pertanian, Bapak Ibu saya berharap untuk fokus ke pertanian. Kalau dia pertanian peternakan, kita fokus di situ saja. Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para kepala desa untuk mengelola dana desa dengan lebih efektif dan efisien, serta berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atap Buat TV melaporkan.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin tinjau kesiapan pertahanan di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.